Halo guys, kali ini saya mau review STB HG680P. Saya install Armbian. Ini 1 GB ya guys, yang versi rendah. Dan mari kita coba apa saja yang kita bisa lakukan dengan Armbian yang diinstal pada STB yang 1 GB ini, HG680P. Oke, udah kita nyalakan. Kita set kamera ke sini ya guys. Oke, agak geser sedikit. Nah, ini tampilan seperti BIOS ya. Jadi dia membaca atau men-scan device yang terhubung. Jadi ini varian STB yang mungkin termasuk yang rendah ya guys, yang 1 GB. Soalnya ada yang di atasnya ini yang 2 GB. Dan mari kita coba seperti apa atau sejauh apa yang bisa kita lakukan dengan STB yang 1 GB ini. Dan ini konfigurasi yang saya buat. Oke guys, ini ini saya install di memory card merek Ingo 16 GB kelas 10 ya guys. Ini apa namanya, startupnya, tampilan desktop awalnya. Ini udah saya set wallpapernya seperti macOS ya, sebetulnya bisa diganti yang lain bebas. Dan ini internetnya saya pakai LAN. Untuk WiFi untuk yang tipe ini saya pakai yang Armbian apa ini ya, coba kita cek ya. Jadi untuk WiFi nggak aktif ya guys, jadi harus pakai dongle yang 20 ribuan itu juga udah cukup, udah otomatis dia. Coba Neo, agak susah ngetiknya, terhalang kamera. Neo Fats, kita mau lihat ini, kita geser ke sini. Ini varian Debian ya, ini yang termasuk yang cukup baru. Mungkin kalau pakai yang varian yang lama dia wifi-nya mungkin bisa aktif ya, tapi ini kernel yang baru 5.9. ada sebetulnya yang lebih baru lagi 5.10 ya. Kalau kernel yang bisa untuk wifi itu di kernel 5.1, jadi varian yang bawah lagi ya. Dan itu mesti pakai yang OS lama ya, tapi saya pakai OS yang cukup baru. Dan itu ada konsekuensinya, bisanya pakai LAN internetnya. Dan untuk WiFi kita harus pakai dongle yang 20.000 itu bisa di Shopee, di Tokopedia ada. Ini prosesornya 1,5 GHz. Ini memorinya 1 GB ya guys. Dia udah terpakai separoh ya, makanya ini yang device apa namanya, rendah ya ini ya speknya. Oke, nggak apa-apa, jadi kita langsung cek ya apa yang bisa kita lakukan dengan device yang spek yang rendah gitu. Apa kita bisa nonton YouTube dan lainnya, atau bisa olah data sekaligus multitasking ya. Dan ini file manajernya udah saya ganti ya dari yang bawaannya. Ini ada kelebihannya itu, kalau yang file manager yang ini kita bisa langsung masuk ke root di tampilan GUI, masukin password rootnya. Nah, jadi kita bisa secara GUI copy paste atau ubah data, edit gitu ya. Tuh, kita bisa langsung
bisa langsung dengan tampilan GUI, nggak perlu pakai itu ya, terminal untuk copy paste atau pindahin data gitu. Misal kita masuk ke DTB nih ya, atau ke mana ya, OX Linux ini yang konfigurasi, kita buka pakai text editor, coba kita cek. Nah ini yang biasa kalau kita modif ya, kalau untuk Armbian itu yang dipasang di STB itu biasanya kita memodif teks ini, dan ini bisa tampilannya itu langsung ke GUI untuk masuk ke rootnya. Oke, file manager oke. Apalagi ya, dan untuk ini ya, apa namanya, flash disk, misal kita punya memory card atau flash disk ya, saya masukin ke sini, saya tukar sama yang keyboard. Kebetulan keyboardnya pakai yang USB ya, harusnya sih pakai yang apa namanya, yang satu paket tuh, yang satu dongle untuk mouse dan keyboardnya, jadi nggak perlu pakai hub kebanyakan colokan ya, tapi ya udah. Nah setelah kita colokan langsung muncul. Jadi kalau kita punya flash disk, misalnya bawa data dari mana gitu ya, mau dipindahin, copy paste dari komputer lain ke sini atau dari sini mau dipindahin kemana, mau dibawa ke mana gitu, di print, nah itu bisa. Atau kita ngeprint sendiri gitu, kalau kita punya printernya bisa kita pakai ini, apa namanya, printernya itu ada, tinggal di add aja karena capsnya udah saya install. Dan apa namanya, kalau yang udah ada di listnya tinggal kita next aja, terus pilih kategori ini ya, apa tipe printernya gitu ya. Kebetulan ini nggak terhubung sama printer. Kalau udah ada printernya tinggal dicolokin aja, nanti kebaca di sini tipe printernya, kita next forward gitu kan, tipe printernya apa gitu, nanti ada di listnya di sini tuh, kayak gini kan tuh. Nah di sini tinggal pilih itu untuk printer sama data di flash disk gitu ya, cabut colok udah bisa. Ini saya lepas dulu sebentar. Ini ada file audio ya, jadi file audio tuh bisa ya. Ini ada file Al-Quran nih saya. Nah, contoh aja ya, aplikasi tadi tuh cocok buat bikin playlist. Ini harus saya lepas dulu, saya tukar lagi dengan kabel USB keyboard. Oke, file manager, flash disk oke. Apalagi ya, ini kali it stop. Nah ini kita lihat suhunya 60 atau 57. Nah ini RAM-nya, memorinya 1 GB atau 900 sekian terbacanya. Ini ada swap-nya, ini ada apa namanya, prosesornya 1,5 GHz. Ini wifi nya otomatis udah terbaca, IP nya karena udah aktif internetnya, LAN-nya gitu ya. Kalau wifi di sini kebetulan untuk yang OS yang ini nggak terbaca ya untuk wifi-nya, jadi harus pakai dongle yang 20.000, bisa dibeli di Shopee atau di Tokopedia. Karena untuk kernel yang ini nggak bisa ya mengaktifkan driver dari Realtek itu, saya coba nggak bisa untuk kernel yang ini, jadi mesti pakai OS yang lama ya. Oke lah, kita ini ada di sini, ini shortcut untuk Google Drive, dan ini ada Thunderbird, ini untuk Gmail atau email perkantoran, kita kelola di sini jadi satu tempat gitu ya. Kita buka aja deh. Ini email client,
Jadi Gmail bisa kita masukin ke sini. Dan ini kelemahannya memang untuk browsing, untuk yang spek 1 GB emang kurang bagus ya untuk, atau kurang lancar untuk browsing. Jadi untuk Gmail kan pakai browser tuh, bisa kita masukin ke sini akunnya, atau juga ada akun lain, misal akun dari kantor, bisa kita masukin ke sini, nanti dikelola di satu ini, semuanya di satu tempat sini dashboardnya, jadi nggak terpisah-pisah. Dan ini tadi shortcut, ini Google Drive, ini karena pakai browser ya, bisa buka ini tapi nggak bisa double-double ya, karena ini kan online. Untuk browser, untuk varian yang 1 GB ini kita harus pakai browser yang ringan ya. Ada sebetulnya di sini saya siapkan ada beberapa, ada Brave, Chromium ada bawaannya sendiri dari Ambien, ada Falcon, dan ada NetSurf. Brave ini lebih bagus daripada Chromium karena kita bisa masukin atau kita bisa terintegrasi dengan akun Google, sementara Chromium itu nggak bisa. Jadi misal kalau buka Chromium itu mau login pakai Gmail, pakai akun Google, itu nggak bisa. Nah, jadi kita harus pakai ini nih, Brave. Tapi untuk, sekali lagi ya, untuk varian yang 1 GB itu, untuk buka browser itu bisanya hanya untuk satu tab aja dan nggak boleh multitasking dengan yang lainnya. Jadi terbatas untuk ini, harus device yang lebih tinggi speknya daripada yang saya punya ini. Oke, ini aplikasi kayak Microsoft Word-nya, tapi ini dari LibreOffice. Dan ini udah saya set tampilannya itu, interface-nya itu kayak Microsoft Office. Ini sangat familiar dan saya sudah pakai ini beberapa tahun ya dulu di kantor, dan ini sudah sangat cukup menggantikan Microsoft Office dan semuanya juga familiar, dan sudah saya buktikan ini cukup ya, nggak ada kendala sebetulnya. Buat misalnya pemula juga berpindah dari Microsoft Office yang berbayar itu ganti dengan yang gratisan ini juga udah saya set auto save nya itu per 1 menit. Jadi misalnya ada mati listrik, kita bisa recover datanya itu. Ada ini juga Microsoft apa ya, semacam Microsoft Excel gitu, tapi ini dari LibreOffice. Ini juga tampilannya udah saya bikin seperti Microsoft Office, jadi familiar. Dan ini juga sama, saya dulu pakai ini beberapa tahun, berpindah dari Microsoft Office. Saya coba ya, awal-awalnya mungkin ketakutan ya, takut nggak bisa, padahal ini sama kayak Microsoft Excel ya, dan fitur-fiturnya juga sangat-sangat lengkap juga. Interface-nya juga udah sama kayak Microsoft Office ya, jadi nggak ada kendala ya. Oke, ini tutup. Ada juga ini kayak PowerPoint, jadi kita bisa bikin PowerPoint di sini. Nah, ini ada template-nya. Ini juga sama, interface-nya udah kayak di Microsoft Office ya, dan ini cukup lancar ya. Oke. Oke guys, ini
bisa lancar. Oh iya, misal kita ngolah laporan kayak tadi itu kan, mau bikin laporan di Microsoft apa ya, kayak Word gitu, atau bikin laporan yang spreadsheet itu, atau PowerPoint, tapi kita sambil dengerin radio misalnya, jadi multitasking. Ini aplikasi pemutar internet radio. Ini ada nih berbagai macam ya, genre, dan dari berbagai negara juga. Tapi ini saya coba di Indonesia aja ya. Ini Indonesia juga cukup banyak, mungkin ada sekitar 30 ya, kurang lebih. Coba kita play radio apa ya, radio dangdut aja kali ya. Mana radio dangdut ya? Nah ini nih, kita play. Terkadang kita play itu dia minta disimpan dulu file streamingnya. Nah kalau ini enggak, langsung ngeplay. Kadang-kadang kalau kita play itu minta disimpan file streamingnya, habis itu muncul di file download gitu ya, kayak gini tuh Elsinta, tinggal kita play. Ini file, bukan file MP3 ya, tapi file M3U, file streaming. Oke ya. Nah ini file streaming audio radio internet. Misalnya kita gedein sedikit. Volumenya kita minimize. Misalnya kita dengerin radio, internet radio sambil olah laporan, bisa nggak ya? Nah sambil ngetik, sambil dengerin radio, olah laporan, terus sambil apa lagi ya, misal sambil browse data ya kan, sambil browse data di folder, di flash disk gitu ya, atau kita sambil buka data yang lainnya. Nah, oke ya, berarti bisa ya. Multitasking sambil dengerin radio. Ini kita tutup. Ini kita kecilin dulu ya. Di sini ada ChatGPT. ChatGPT itu sebenarnya shortcut untuk Brave, browser Brave. Ini juga shortcut ya. Jadi kita buka, nanti muncul window. Dan ini ya, sekali lagi, karena ini mengarahnya ke browser, dan browser itu memakan resource yang cukup besar. Jadi kalau di device yang 1 GB ini, kalau buka browser ya udah, jangan di multitasking dengan yang lainnya, apalagi misalnya itu apa, dan ini juga kalau buka browser hanya bisa 1 tab ya. Kalau lebih dari 1 tab itu takutnya ini macet, dia nggak kuat untuk yang device 1 GB ini ya. Kalau device yang lebih tinggi speknya mungkin bisa ya buka beberapa tab, dan multitasking itu bisa
Jadi satu kita buka ChatGPT sebelah kanan, satunya lagi ini buat aplikasi ngetik gitu kan. Jadi cari data di ChatGPT, copy paste ke sini ke pengolah data gitu ya, atau Microsoft Word penggantinya ya. Oke lah, ini audionya kita hentikan dulu ya. Atau kita lanjut aja ya tadi ya, sambil ini. Oh ya deh, mana tadi, ini internet radio tadi ya, internet radio. Kita play lagi yang mana ya, atau ini ada naga suara. Oke, naga suara ya, play. Dia langsung play atau minta di download dulu? Oh, langsung dia. Oh, kecilin ya, kecilin, nanti nggak bisa diupload ke YouTube ya. Oke, sambil kita buka Jin. Ini aplikasi seperti Photoshop ya. Dulu saya pakai ini lumayan sering ya, sebelum ada itu Canva. Tapi setelah ada Canva dia lebih praktis. Tapi Canva itu ada yang berbayarnya juga ya. Jadi ketika kita pakai yang berbayar, kita bisa pakai banyak fiturnya. Dan biasanya dipakai untuk hapus background. Tapi untuk hapus background itu bisa pakai yang gratisan di online ya kan. Tapi resolusinya kan kecil. Kita bisa kombinasikan dengan ini. Jadi nanti ini ngapus backgroundnya itu bisa dibantu dengan ini untuk resolusi yang lebih besar gitu, originalnya. Nanti ada tutorial di YouTube, bisa ditonton. Jadi tanpa berbayar bisa ya ngapus background yang ukuran resolusinya besar. Nah, ini ada Inkscape, aplikasi sejenis Corel Draw. Ini juga lumayan banyak juga tutorial di YouTube. Kita bisa bikin desain di sini. Mana ya? Mana sih untuk bikin itu? Oh, ini. Ini juga sudah sangat bagus ya. Ini ngetiknya agak susah kealingan sama kamera nih guys. Sangat bagus tuh ya guys. Coba kita zoom, gimana ngezoomnya? Control scroll. Oke guys, bisa. Ini mendingan musiknya kita matiin deh, takutnya nggak bisa diupload ke YouTube, nanti bahaya deh. Mana ya, ini tutup ya. Dan ini sudah kita coba bisa multitasking antara radio dengan ini aplikasi-aplikasi yang offline ya. Terus di sini ada lagi nih Audacity itu aplikasi pengolah audio editor. Udah aplikasi sejuta umat ini guys. Di sini untuk ngolah atau ngedit kayak misal ya, di sini ada efek-efek gitu.
Nah ini ada untuk record, tapi record karena di sini nggak ada portnya, mesti pakai converter ya. Bagus juga ini guys, saya sering pakai juga ini. Terus ada apa lagi ya? Tadi ini udah internet radio, ini player untuk MP3 player, bisa untuk bikin playlist. Jadi untuk ngolah MP3 kita bikin playlist itu enak kalau pakai ini. Ini namanya Rhythmbox. Dan untuk nonton YouTube bisa guys, tenang aja guys. Nanti ya. Ini ada YouGet. YouGet itu seperti Internet Download Manager. Internet Download Manager itu enaknya kalau misalnya kita download, bisa kita lanjutkan, misalnya terhenti ya, kita bisa resum gitu. Tapi untuk YouGet ini dia nggak terintegrasi dengan browser. Biasanya kan langsung tuh ada tombol downloadnya, tapi kalau pakai YouGet tuh nggak. Tapi ada bagusnya juga, jadi nggak ngeganggu ya, browser tuh nggak diacak-acak sama IDM itu ya. Dan untuk terakhir untuk YouTube ya guys, YouTube itu bisanya pakai aplikasi pemutar YouTube ya guys, khusus, jadi nggak bisa pakai browser. Dan apakah bisa kita putar video dengan ini? Coba ya guys, aplikasi ini coba. Ada pesan error. Bisa nggak ya? Coba. Nah ini bisa ya guys, resolusinya bisa sampai atas 80, tergantung ini apa namanya, internet yang kita punya guys. Tapi kalau terlalu besar mungkin frame rate-nya agak berkurang, dan mungkin juga akan jadi cepat panas ya ini apa device-nya. Jadi rekomendasi sih di 360 aja guys, mungkin 1 jam nonstop masih bisa ya kalau pakai 360. Kalau pakai resolusi yang lain kayaknya nggak bakal kuat dia kalau nonstop gitu ya, 1 jam muter video ini ya, video yang online ya. Kalau yang video offline sih kayaknya kuat-kuat aja ya, dia makan resource-nya dikit. Coba ya kita lihat resource-nya berapa yang dipakai, karena minimize dia nggak kelihatan. Nah ini dia 64, 6 sekitar 50 berapa ini ya, sekitar segitulah ya. Resource-nya cukup rendah sih sebetulnya kalau pakai pemutar video yang bukan dari browser. Tapi kalau pakai browser nih bisa bisa penuh. Coba ya kita ganti video yang lainnya. Loading internet saya nih guys. Nah coba kita skip coba yang HD video.
fps ya. Coba ini. Coba full. Ini di 360 ya guys. Lancar ya. 480 coba. 480 juga sebetulnya lancar, cuman dia bakal bikin cepet panas kalau misalnya lebih dari 20 menit. Jadi bagusnya pakai 360 aja guys, biar aman. Dan kalau mau lebih bagus lagi, device-nya atau STB nya dikasih fan ya, fan tambahan gitu, dimodif lah sedikit. Apalagi ini mudah dibongkar kok guys. Bisa juga fan-nya itu yang bisa dicolok ke USB, jadi nggak repot ya, cukup kasih lubang aja di ini, dilobangin atau gimana gitu ya, colok langsung ke USB jadi langsung on, device on, kipasnya juga langsung muter gitu ya kan. Jadi itu kreativitas kalian aja guys. Dan ini udah, kita coba ini ya, apa, SIG. Langsung skip gitu. Ini di 480 guys. Dan ini lancar ya. Coba kita scroll. Coba yang ini ya, apa namanya, ini yang trending. Scroll. Oke guys, nonton YouTube nggak ada kendala ya. Mungkin ada kendala player sedikit, itu kita ini aja ya, di general setting itu kita ganti API-nya, atau kita ini centang yang ini, nyalakan biar dia milih API sendiri mana yang paling bener gitu. Jadi kita nggak usah milih yang ini nih, mau yang ini gitu. Udah biar yang pilihin aja API yang bener gitu. Oke lah guys, ini biar videonya nggak kelamaan, semuanya udah terbahas. Apalagi yang belum ya kan? ChatGPT ini kan masuknya ke browser ya, ke browser yang ini nih, Brave. Ini cuma shortcut aja. Ini shortcut yang lainnya nih, ada caps buat ini, udah saya install nih buat printer. Ini juga halaman untuk download driver, barangkali belum ada di Armbian, bisa di download di sini. Ini shortcut lainnya. Ini tinggal login. Kalau buka browser untuk device yang 1 GB ini, kalau buka ChatGPT, karena di browser ya ini aja, jangan multitasking dengan yang lain, nanti macet. Kecuali device-nya yang lebih tinggi ya speknya. Bagusnya sih ini emang sebelah kanan untuk Microsoft Word ya kan. Jadi nyari data di sini, copy paste ke Microsoft Word itu ya, versi itu apa namanya, LibreOffice ya. Oke lah guys, ini kita sudahi aja, kita shut down.
shutdownnya cepet. Oke guys, ini tanpa rekayasa, ini device yang HG680p 1GB. Terima kasih guys udah menonton.